Bentuk serangan pada anak-anak itu juga sama tidak Prof? Berupa kejang semua atau ada yang lain? Karena saya dengarnya atau nengok kanan kiri gitu ya Prof ya? Ya, jadi bentuk serangan epilepsi itu tidak hanya kejang. Yang kalau itu terus berulang, ujungnya sama, yaitu kerusakan otak yang makin Kalian sudah 2 tahun minum obat lalu melakukan EEG tapi masih abnormal. Jadi sebenarnya berapa lama Prof harus Jadi minum begini. obat? Hai everyone, welcome to my YouTube channel. Halo semua, selamat datang di kanal YouTube Audi. Halo semua, khususnya para teman-teman OD dimanapun berada. Senang sekali ya saat ini kita bisa berjumpa kembali dan pastinya akan membahas hal-hal yang banyak sekali dipertanyakan ya oleh teman-teman OD dimanapun berada. Karena banyak sekali juga ya pertanyaan yang masuk dari konten-konten saya yang sebelumnya. Perkenalkan saya Audi, ya pastinya udah pada kenal semua ya, yang akan bersama teman-teman OD semua pada saat ini. Dan hari ini pastinya kita akan membahas hal-hal yang banyak sekali dipertanyakan nih. Sebenarnya sebelumnya udah pernah dibahas, tapi ternyata semakin banyak lagi pertanyaannya. Makanya saat ini kita akan membahas mengenai pilihan pengobatan epilepsi pada anak. Wah, ini orang tua nih langsung pada ke depan gadgetnya nih, langsung lihat nih karena pengen tahu banget nih pilihan pengobatan epilepsi pada anak-anaknya. Dan pastinya kita akan bersama narasumbernya yang ditunggu-tunggu, yaitu Profesor Dr. Zainal Mutakin, PhD spesialis bedah saraf konsultan. Halo, Prof. Zainal, apa kabar? Mbak Audi, terima kasih ya, selamat siang. Selamat siang Prof, Ya. saya terima kasih sekali Prof atas Dan waktunya. semuanya, halo. Iya, bisa disapa dulu para orang tua nih ya yang pada nunggu-nunggu Prof nih ya Prof ya. Ya. Kayaknya juga yang sebelum-sebelumnya Prof acara kita itu orang tua banyak yang bertanya ya Prof ya tentang epilepsi pada anak, khususnya pengobatannya itu ya Prof ya. Itu gitu Prof. Prof, kalau epilepsi anak itu ya anak sebenarnya maksimal usia berapa sih Prof ya? Jadi tergantung kadang-kadang pada negara mana gitu kan. Iya. Di Indonesia ya, itu kita sepakat yang disebut anak sampai saat ini itu usianya sampai usia 18 tahun. 18 tahun. Ya, walaupun dalam pengertian yang sehari-hari kita tahu anak itu ya ada anak, ada remaja. Iya. Ya kan? Jadi anak itu ya yang masih betul-betul sekolahnya di TK, SD atau belum sekolah. Kalau sudah mulai SMP, SMA itu pasti sudah masuk ke usia remaja. Ya. Kita sebenarnya ngomongin terutama pada anak-anak yang lebih muda gitu. Ya, itu yang kita akan jelasin nanti ini. Iya, betul Prof ya. Itu kalau dari segi usianya. Betul. Ya. Terus gini Prof, kalau saya itu kan jenis serangannya ya Prof ya, dulu tuh jenis serangannya itu kan kejang ya Prof ya, karena sudah remaja, sudah dewasa. Betul. Nah lalu yang ingin saya tanyakan ya Prof, kalau bentuk serangan pada anak-anak itu juga sama tidak Prof? Berupa kejang semua atau ada yang lain? Karena saya dengarnya macam-macam gitu Ya. Prof, makanya saya jadi cari-cari tahu juga kok bentuk serangannya tidak kejam tapi seperti ini itu. Bagaimana Prof? Jadi secara awam orang mengenal yang dimaksud epilepsi, bahasa sehari-hari kan kita dengar itu namanya ayam misalkan. Iya. Dan itu yang dilihat oleh orang yang namanya ayam itu ya orang yang tiba-tiba terkapar, jatuh, kejang-kejang seluruh badannya. Memang itu bentuk serangan epilepsi yang paling sering ya, kejang itu. Tapi pada orang dewasa pun tidak hanya itu, ada bentuk-bentuk lain ya. Seperti kita pernah cerita adanya perubahan perilaku seseorang ya, remaja atau dewasa, tiba-tiba dia terdiam, bicara sendiri seperti bergumam gitu, dipanggil nggak nyambung,
ya itu bisa saja suatu bentuk serangan, ya, atau berperilaku aneh. Tiba-tiba dia jalan-jalan sendiri, berputar-putar kemana tanpa maksud yang jelas. Terus setelah sesaat dia akan tersadar lagi gitu. Oh, loh saya kok ada di sini, kan gitu. Iya. Ya, itu hal-hal seperti itu bisa saja merupakan bentuk serangan epilepsi. Iya. Nah, pada anak-anak yang lebih muda, terutama anak kecil, ya usia awal-awal kehidupan, itu lebih banyak didapatkan bentuk serangan yang kita sering lihat, orang tua sering cerita itu, anaknya tiba-tiba kayak terkejut, kaget gitu. Jadi pada saat tidur nggak ada apa-apa, tapi bangun tidur tiba-tiba sering kedua lengan sama kedua tungkainya itu terangkat gitu. Iya, saya juga suka ngomong gitu. Ya, jadi itu tiba-tiba terangkat serangannya, itu bisa berkali-kali setiap hari. Iya. Ya, itu salah satu bentuk serangan epilepsi pada anak yang kita sebut spasme infantil. Ya, infantil itu adalah bayi, infan. Jadi spasme yang terjadi pada anak-anak, pada bayi terutama. Ya, nanti ada bentuk lagi anak-anak yang tiba-tiba tanpa sebab tahu-tahu terjatuh sendiri. Ya, kalau dia dalam keadaan duduk, bisa saja tiba-tiba kepalanya itu tiba-tiba lagi mainan segala macam, tahu-tahu hilang kekuatan dan terjatuh. Ya, kalau lagi makan ya kepala ini sampai masuk ke piring. Iya. Ya, kebentur, kena nasinya ke wajah semuanya. Itu kita sebut sebagai bentuk serangan epilepsi atonik atau lebih dikenal drop attack. Ya, tiba-tiba terjatuh. Ya, banyak bentuk-bentuk serangan yang tiba-tiba cuman matanya berkedip-kedip, melirik ke satu sisi gitu, sesaat dijak ngomong nggak bisa waktu itu, tapi setelah itu biasa lagi. Atau memang karena QT itu ya. Betul. Ya, jadi bentuk serangan epilepsi itu tidak hanya kejang macam-macam. Nah, tapi tetap sama bahwa itu semua bersumber dari adanya aktivitas listrik abnormal di otak yang kalau itu terus berulang ujungnya sama, yaitu kerusakan otak yang makin bertambah. Itu ya, ujungnya adalah kerusakan dari sel-sel otak yang semakin bertambah dengan serangan yang semakin sering. Kalau untuk anak-anak ya, Prof. Ya, beda lagi, bedanya pada anak dengan orang dewasa. Iya. Orang dewasa itu otak sudah terbentuk, ya sudah selesai perkembangannya. Sehingga kalaupun ada gangguan pada proses perjalanan hidup seseorang ya dari remaja jadi dewasa, itu pengaruh pada kerusakan otak itu tidak terlalu berat pada yang sudah selesai perkembangannya. Tapi pada anak-anak di usia 0 sampai 5-6 tahun, di situ ada perkembangan otak yang cepat. Jadi otak itu masih tumbuh dan berkembang, belum selesai. Ya, perkembangan otak ini termasuk pembentukan selaput otak di daerah-daerah otak tertentu itu masih terus berproses. Nah, gangguan serangan epilepsi pada anak itu lebih merusak otak. Karena apa? Karena proses perkembangan yang cepat ini menjadi terganggu dan anak-anak yang serangan kejangnya tidak teratasi, yang serangan epilepsinya tidak teratasi oleh obat-obatan yang terus berlangsung sampai mencapai usia 5-6 tahun tadi, perkembangan cepat otak itu selesai di situ, maka kerusakan yang terjadi pada otak itu menjadi menetap. Menjadi menetap, lalu? Maksudnya kerusakan itu tidak bisa dipulihkan lagi. Kalau terjadi, dan nanti akan berakhir ke suatu kondisi keadaan yang kita sering mendengar namanya retardasi mental. Ya, itu akibat kejang berulang pada anak-anak yang otaknya sedang tumbuh di masa perkembangan dini, yaitu sampai 5-6 tahun. Gitu. Oke, lalu Prof ya, tadi kan Prof juga sempat praktekin juga ya yang spasme infantil gitu ya. Betul. Nah, lalu Prof gini Prof, kalau ada pasien
ya, yang Prof kan pasti suka bertanya kan kepada orang tuanya, serangannya berapa lama? Dan karena itu terjadi berkali-kali ya, jadi suka dibilang selama 1 jam, 2 jam. Nah itu sebenarnya padahal durasinya itu berapa lama sih Prof? Jadi serangan kejang itu selalu singkat. Hampir 90% serangan epilepsi berlangsung kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit. Ya betul, singkat. Tapi karena serangan itu terus berulang, ya bayangkan pada anak itu serangan seperti spasme infantil tadi bisa saja lebih dari 20, 30, bahkan sampai 50 kali dalam sehari. Dan itu suka diakumulasikan sama orang tuanya ya Prof ya? Betul. Ya itu serangan-serangan yang terus berulang setiap hari itu, kalau singkat gitu ya, efeknya mungkin tidak separah kalau serangannya lebih lama seperti itu. Ya. Iya, dan itu kurang dari 1 detik gitu nggak sih Prof ya? Bisa saja ya, hanya sekian detik, sepersekian detik, bisa saja. Iya. Iya, saya soalnya sering dengar serangan berapa lama. Kan saya juga tahunya spasme infantil seperti itu ya Prof ya, sebentar. Tapi ya itu karena orang tuanya mungkin belum terlalu paham ya Prof ya. Jadi diakumulasikan di total kurang lebih bisa 30 sampai 1 jam gitu. Ya, tapi saya udah paham sih itu maksudnya serangan yang berulang-ulang ya, maksudnya. Karena orang tua tersebut belum paham. Ya, tapi nanti ada bentuk serangan yang lebih lama, bisa lebih dari 1 menit. Itu serangan yang misalkan disertai dengan kejang-kejang, itu bisa berlangsung lama, dan setelah kejang pun itu si anak atau yang bersangkutan mengalami gangguan kesadaran. Jadi dia belum bisa pulih kesadarannya, masih kayak tertidur, ngorok, dahaknya banyak, lendirnya banyak, semua bisa seperti itu. Oh, bisa seperti itu. Lalu sebenarnya saya juga masuk dalam pertanyaan saya sih ya, yang berikutnya ya Prof ya. Tapi sebenarnya Prof juga udah agak jelasin ya tadi ya, kalau pengaruh serangan epilepsi pada otak anak. Tadi kan juga Prof sempat sebut 5 sampai 6 tahun ya. Iya gitu. Apakah sama atau beda pada orang dewasa? Tadi kan Prof sudah jelasin, cuma saya ingin memperjelas lagi. Pada orang dewasa ya, kejang itu kalau terjadi berulang karena perkembangan otak sudah selesai, ya ada gangguan, ada kerusakan, tapi tidak separah pada saat otak anak yang lagi tumbuh tadi. Ya, pada anak-anak akibatnya anak-anak itu kan punya semacam yang kita sebut milestones. Jadi anak usia 6 bulan itu harus bisa duduk, anak usia 1 tahun harus sudah bisa mulai berdiri, anak usia 1 tahun juga harus sudah mulai bisa mengucapkan kata-kata 1, 2 patah kata, nyebut papa, mama atau apa gitu ya. Nah, itu namanya milestone, tolak ukur untuk perkembangan. Nanti umur 2 tahun harus sudah bisa apa, 3 tahun bisa apalah. Perkembangan seperti itu, ya, perkembangan itu akan mengalami gangguan, bahkan bisa terjadi kemunduran akibat dari kejang yang terus. Jadi yang tadinya anak ini sudah bisa ngomong, sudah bisa jalan lari-lari kemana sendiri, ya, tapi karena serangan yang terus-menerus, ini usianya udah 2 tahun lebih, jadi nggak bisa ngomong lagi, jadi nggak bisa jalan, berdiri pun susah. Itu terjadi pada anak-anak yang epilepsinya tidak teratasi dengan obat-obatan. Dengan obat-obatan, iya, karena lagi saat masa pertumbuhan lalu terjadi itu terus-menerus ya Prof ya. Iya ya, itu pandangan saya sebagai pasien sih Prof ya. Betul tidak Prof ya? Seperti itu ya. Lagi masa pertumbuhan tapi terganggu dengan hal tersebut ya. Iya, sayang sekali. Lalu kalau anak yang sudah didiagnosa epilepsi ya Prof ya, dan diobati sebagai epilepsi. Betul. Jadi dibilang kalau anaknya pasien epilepsi gitu. Tapi kenapa ya Prof ya, saya juga sering dengar dan pernah saya alami sih ya dulu, EEG-nya itu hasilnya normal, MRI-nya normal Prof. Nah Jadi, itu kenapa gitu Prof? Betul. Ya, jadi kita tahu bahwa salah satu alat pemeriksaan yang dipakai dokter untuk menunjang, jadi untuk mendukung betul ini epilepsi atau bukan, itu ada beberapa pemeriksaan penyokong.
penunjang, bukan pemeriksaan itu yang nanti menyatakan epilepsi atau bukan. Jadi kita menyatakan itu epilepsi atau bukan dengan mempelajari serangannya itu tadi. Serangan tanpa ada penyebab provokasi, ya, bukan karena misalkan keracunan obat, bukan karena kekurangan zat-zat gitu misalnya, tapi kejang terus berulang itu dinyatakan sebagai satu epilepsi oleh dokter. Kita tahu bahwa dengan alat EEG itu merekam aktivitas listrik otak. Yang menyebabkan epilepsi adanya letupan listrik, adanya istilah awamnya korsleting listrik di otak itu tidak terjadi setiap saat. Ya, jadi ada sekitar 20-30% anak dengan epilepsi yang setiap kali direkam EEG-nya itu selalu normal di saat tidak serangan. Di saat tidak serangan, EEG-nya normal. Artinya apa? Kalau EEG-nya normal bukan berarti itu tidak epilepsi. Iya. Ya, tidak bisa dimaknai wong EEG-nya normal berarti bukan epilepsi dong. Enggak, menyatakan epilepsinya bukan gara-gara EEG-nya. Dan kalau seorang dokter mengobati seperti saya ngobatin, saya ngobatin epilepsinya, ngobatin pasiennya, bukan ngobatin EEG-nya. Ya. Jadi tidak mungkin kalau misalkan ya ada sekitar mungkin tidak sampai 5% sih orang normal bukan orang epilepsi, tetapi EEG-nya ada kelainan, tidak normal. Oh gitu. Iya, orangnya normal, nggak pernah ada serangan epilepsi, tapi EEG-nya nggak normal, perlu diobatin enggak gitu loh. Kalau diperlukan pengobatan artinya kita itu ngobatin EEG, bukan ngobatin pasien kan. Jadi yang harus dilakukan pengobatin pasien. Tentang foto MRI, ya sama. Jadi ada sekitar 50-60% pasien epilepsi mau difoto dengan alat MRI secanggih apapun, MRI-nya tampak normal, terlihat normal. Artinya walaupun ya MRI-nya normal, penyakitnya ya tetap itu penyakit epilepsi. Ya tidak berarti MRI-nya normal, apalagi fotonya CT scan. Iya, salah satu saya juga dulu. Ya, jadi CT scan itu pada pasien epilepsi 99% normal. Berarti hasilnya hanya 1% yang CT scan itu membantu pemeriksaan untuk epilepsi. Jadi CT scan bukan alat pilihan, ya bukan alat pilihan untuk pasien epilepsi. Ya, betul. Ya, jadi nanti kalau ternyata pasien itu sudah mendapatkan pengobatan lebih dari 2 macam obat anti epilepsi yang jadi kan dokter itu memberi obat selalu mulai dari 1 macam obat dulu diberikan. Iya. Mulai dari dosis kecil, masih kambuh dinaikkan dosisnya. Ya tahu sudah dinaikkan dosisnya masih kambuh, dicoba diganti obatnya atau dikombinasi, jadi ditambahkan obat kedua. Yang mulai dari dosis kecil juga semakin dinaikkan sambil dievaluasi kejangnya terkontrol apa tidak. Kalau seseorang yang dinyatakan epilepsi tadi sudah memperoleh lebih dari 2 macam obat anti epilepsi yang dipilihkan oleh dokter, ya bukan milih sendiri itu, ya dipilihkan dokter, dosisnya sudah cukup dan masih serangan terus, artinya patut diduga pasien itu termasuk kelompok yang sulit diobatin atau epilepsi kebal obat. Itu tadi. Jadi itu yang harus dipikirkan, dan kita pada anak-anak karena kerusakan itu terus terjadi, kita harus berpikir cepat, harus melakukan suatu langkah-langkah yang cepat mencegah jangan sampai nanti mencapai usia 5-6 tahun dan terjadi retardasi mental yang tidak mungkin kembali lagi. Padahal kejangnya, kalau itu kejang ya, kejangnya masih bisa diatasi nantinya, tapi kerusakan otaknya nggak mungkin dipulihkan. Betul, itu yang penting. Itu yang menjadi resikonya ya Prof ya? Pada anak-anak seperti itu. Ya, jadi betul sekali bahwa kalau
dokter sudah mencoba, ya, jadi memberikan obat yang terpilih yang tepat, sudah ditambah dosisnya, sudah dinaikkan dosisnya, diganti kombinasinya sampai berulang. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan bahwa ini tidak bisa lagi dicoba dengan obat-obatan? Ya karena kalau kita mau mencoba, ini nanti ada obat baru lagi, tahun depan ada obat baru lagi, nanti si anak umurnya habis masih ada obat yang belum dicoba. Ya, jadi kesepakatan kita lebih dari 2 macam obat dengan lama evaluasi paling lama 2 tahun harus sudah bisa diambil keputusan apakah dia layak dilanjutkan upaya pengobatan atau patut dievaluasi untuk kemungkinan tindakan bedah epilepsi. Tindakan bedah epilepsi, wah udah masuk bagian bedah ya. Betul. Tapi Prof ya, saya tuh juga sering mendengarnya gini Prof, yang tadi kan Prof bilang kalau ada obat baru lagi dicoba-coba gitu ya. Terkadang kan yang namanya orang tua kan pasti ingin yang terbaik untuk anaknya ya Prof ya, semua orang tua pasti gitu. Nah terus kadang tuh kalau misalnya sharing ke orang tua yang lain ya, oh anakku cocok dengan 1 obat atau 2 obat, obatnya ini, kadang tuh suka ikut-ikutan Prof, yang padahal itu kan tidak cocok untuk anaknya ya Prof ya. Betul, jadi pilihan obat bukan pasien memilih sendiri obatnya, sekali lagi itu harus berkonsultasi dengan dokter. Dan waktu evaluasi pun dokter yang menentukan. Gitu. Iya. Epilepsi itu kan ada yang masalah kebal terhadap obat gitu ya. Kebal terhadap obat walaupun udah minumnya tuh dengan baik, dengan yang anjuran dari dokter-dokternya gitu ya. Cuma terus kan juga Prof kan bilang kadang tuh ya jalannya ya melakukan bedah epilepsi tersebut gitu ya Prof ya. Tapi terkadang masih ada aja yang berstatement yang penting obat dulu, tepat waktu, pokoknya dengan tata cara yang baik lah dalam minum obat itu Prof. Boleh. Jadi kita mau mencoba obat itu boleh, ya tidak ada batasan waktu. Tapi pada anak-anak batasannya adalah kerusakan otak itu semakin bertambah. Gitu. Jadi jangan biarkan sampai nanti terjadi retardasi mental yang kondisi otak seperti itu kerusakannya tidak bisa dikembalikan lagi. Tapi kejang itu nanti suatu saat bisa berhenti, tapi terjadi kerusakan yang menetap di otaknya yang itu akan berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Seorang anak yang retardasi mental itu sepenuhnya seumur hidup akan tergantung pada orang lain. Iya betul. Saya juga sempat lihat beberapa anak yang mengalami hal tersebut Prof. Jadi keputusan untuk melangkah ke pemeriksaan. Jadi tidak semua berarti yang kebal obat itu langsung bisa dioperasi, juga enggak. Butuh pemeriksaan tambahan, ya, ada rekaman EEG yang sengaja direkam beberapa hari. Direkam EEG-nya itu nginep di rumah sakit beberapa hari sampai nanti muncul beberapa kali serangan. Kita sebagai dokter, saya sebagai dokter harus melihat EEG beberapa detik sebelum serangan. Oh justru sebelum serangan ya? Untuk apa? Untuk mengetahui dari mana asal serangan itu. Harus EEG beberapa detik sebelum serangan, dan itu tidak rutin dilakukan oleh orang. Itu hanya menjadi kebutuhan mutlak pada saat memang dia sulit diobatin dan akan melangkah ke tindakan bedah. Iya Prof, orang-orang juga mungkin tahunya kan justru saat serangan ya. Betul. Ternyata Ya. sebelum serangan. Beberapa detik sebelum serangan. Terus satu lagi, foto MRI-nya pun nanti akan dibuat satu foto MRI yang khusus ya, membuat irisan atau potongan-potongan otak ya dalam imaging ya, dalam pencitraan di daerah otak tertentu yang kita curigai dari situ asal sumber epilepsinya. Ya, jadi memang butuh tadi evaluasi, dan itu sudah layak untuk dilakukan mestinya pada mereka yang sulit diobatin, untuk jangan sampai terjadi kerusakan yang menetap nantinya. Gitu ya. Jadi suatu saat nanti mungkin setelah ini kita akan buat lagi khusus ya untuk para pendengar, ibu-ibu dan sebagainya, ngomongin tentang bedah epilepsinya sendiri. Ya toh. Betul. Jadi pemeriksaan pasti bahwa tindakan bedah pada epilepsi itu adalah tindakan yang aman. Ya, di Semarang kita sudah melakukan total lebih dari 800 tindakan bedah epilepsi
dan yang usianya itu anak-anak itu sekitar 200-an pasien, 200 orang. Udah itu kebetulan kan juga saya kan sempat ikutan Ya, melihat ya betul. Prof ya. Belakangan ini juga anak-anak ya kebanyakan ya malah ya Prof ya. Betul, ya. Ya di sisi lain saya bersyukur sih karena edukasi dari orang tuanya tersebut juga sudah matang ya Prof ya, sehingga berani untuk memutuskan bedah epilepsi tersebut. Jadi mungkin itu saja sampai di sini kali ini kita ya. Nanti lanjutnya kita akan bahas. Masih ada pertanyaan lain mungkin? Iya Prof, tapi kalau bedah epilepsi ya sebenarnya ini kan Prof juga bilangnya kan kalau bedah epilepsi itu mungkin akan dibahasnya untuk yang berikutnya. Betul. Ya Prof ya. Tapi kalau bedah epilepsi terhadap anak tuh gimana sih Prof resikonya gitu Prof? Itu kan yang suka ditanyain pasti nih sama orang tua pasti khawatir Betul. Prof. Jadi sebelum dilakukan operasi itu kita perlu memastikan letak fokusnya. Terus menentukan juga apakah letak fokus itu berdekatan atau berhimpit dengan area-area penting di otak. Misalkan pusat motoriknya, pusat bicaranya, ya. Itu semua menjadi perhatian dokter. Sehingga tujuan kita untuk menghentikan kejangnya tanpa menyebabkan gangguan pada fungsi-fungsi penting dari otak itu. Jadi itu menjadi concern kita juga. Jadi kalau sudah kita putuskan berani melangkah ke operasi, artinya daerah otak yang menjadi fokus kejang yang akan kita operasi itu jelas daerah yang bisa dipastikan aman. Ya, untuk kita melangkah ke operasi. Kita tidak akan melakukan langkah operasi itu apabila operasi itu ternyata berisiko menyebabkan gangguan fungsi penting. Misalkan nanti mengganggu fungsi bicaranya, mengganggu fungsi motoriknya dan sebagainya. Gitu. Jadi itu menjadi bagian dari pemeriksaan pendahuluan sebelum pembedahan. Dan itu juga bukan untuk anak-anak aja ya Prof ya, Oh iya, semua semua pasien ya termasuk Prof, ya. dewasa juga. Gitu. Ya Prof, ini sebenarnya saya mau tanya lagi tapi ini agak simpel gitu nih Prof. Kalau anak-anak ya, mungkin yang para ibu-ibu, para orang tua lah ya, taunya itu minum obat itu hingga dinyatakan bebas dari serangan, bebas dari epilepsi itu 2 tahun minum obat. Tapi ada juga yang katanya sudah 2 tahun minum obat lalu melakukan EEG tapi masih abnormal. Jadi sebenarnya berapa lama Prof harus Jadi minum begini, obat anak-anak? Beberapa orang tua datang ke saya bilang kalau sudah mendapatkan obat dari dokternya dan diberitahu diminta minum obat selama 2 tahun nanti akan sembuh epilepsinya. Iya. Jadi yang harus kita ketahui bersama, ya kesepakatan para dokter saat ini itu obat tujuannya untuk membuat supaya jangan serangan. Kalau seseorang bisa tanpa serangan, bebas kejang, bebas serangan itu dijaga sampai minimal 3 tahun tanpa serangan. Jadi kalau ada keadaan 3 tahun tanpa serangan, maka setelah itu dokter diperbolehkan untuk pelan-pelan menurunkan dosis obatnya. Diturunkan pelan-pelan apabila tercapai 3 tahun tanpa serangan. Tidak ada jaminan bahwa kalau 3 tahun tanpa serangan terus nanti obatnya diturunkan tetap baik terus. Tidak ada jaminan itu karena apa? Data statistiknya menyatakan dari 100 yang bebas serangan 3 tahun itu, saat obatnya dikurangi pelan-pelan hanya 50% saja, separuhnya yang tetap baik dengan obat yang semakin dikurangi. Tetapi separuhnya lagi itu setiap kali obatnya dikurangi dia akan kambuh lagi. Iya, ada yang seperti itu ya. Jadi tidak ada jaminan bahwa kalau sudah minum obat 3 tahun akan sembuh. Enggak. Iya, Bahwa pada waktu itu tadi. Iya. Jadi ada separuh pasien ya yang memang untuk supaya jangan serangan dia membutuhkan obat terus sampai kapan? Selama ingin tidak ada serangan. Jadi persis seperti saya ini minum obat anti hipertensi, obat tekanan darah tinggi. Iya. Tanpa obat tekanan darah saya bisa naik sampai 170, 180. Tapi sejak 6-7 tahun lalu saya mulai minum obat, pagi 2 tablet, sore 2 tablet,
untuk menjaga tekanan darah saya tetap baik. Kalau sudah baik dan obatnya saya stop, naik lagi tensinya. Tapi saya bahagia, obat itu menjadi pelindung saya supaya jangan sampai, kenapa? Orang yang tensinya tinggi dibiarkan bakal masuk rumah sakit karena stroke atau karena serangan jantung. Saya tidak mau stroke, saya tidak mau serangan jantung, saya merasa nyaman dengan obat yang saya minum setiap hari. Entah sampai kapan. Yang penting membuat saya sehat. Jadi obat itu sahabat saya. Begitu prinsipnya. Itu juga menjadi Sama dengan epilepsi. Iya. Itu juga yang suka menjadi statement saya, Prof. Ya, bersahabatlah dengan obat ya, Prof. Ya. Bukan dengan estimasi waktu yang dibilang berapa tahun, berapa tahun. Iya. Terpatoknya tuh rata-rata sama itu, Prof. Soalnya pasien-pasien lain bukan hanya orang tua sih, Prof. Terpatoknya pada waktu, bukan pada kesehatannya itu, Prof. Gitu, Prof. Ya, yang jadi sering kekhawatiran orang tua kalau anaknya minum obat terus selalu bertanya, nanti apakah obat ini tidak akan mengganggu organ-organ ya, fungsi hati, fungsi ginjal. Pertama, obatnya dipilih ke dokter, dosisnya diatur dokter, dan dokter juga menganjurkan semua orang yang minum obat jangka panjang itu ya dianjurkan untuk sekali setahun, cukup sekali setahun ambil darah, memeriksakan diri di laboratorium manapun itu bisa melihat atau menilai fungsi ginjal dan fungsi hati. Iya, Prof. So far sih yang ingin saya tanyakan ya itu dulu, Prof. Walaupun sebenarnya masih banyak, tapi mungkin itu di lain waktu ya, Prof. Ya, karena nggak mungkin sekarang ya, Prof. Ya. Sebelumnya, Prof, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk para orang tua yang anaknya epilepsi, Prof. Ya, pesannya tadi semua yang kita sampaikan itu informasi yang secara medis benar sampai saat ini. Ya, jadi jangan membuat satu keputusan atau melakukan satu bentuk-bentuk pengobatan di luar medis itu ya tadi. Terus yang kedua, tolong ngikutin apa yang nanti akan dibuat oleh Mbak Audi ini selanjutnya. Ya, banyak sekali nanti seri-seri berikutnya tentang epilepsi dan pengobatannya. Iya. Ya, terkait terutama dengan bedah epilepsi. Ya, terima kasih semuanya. Ya, semoga bermanfaat. Itu yang saya harapkan. Sangat bermanfaat, Prof. Saya mau ucapkan terima kasih banyak ya, Prof, ya untuk waktunya hari ini. Udah Prof prepare juga setelah dan sebelum operasi lagi nih ya, Prof ya. Terima kasih banyak ya, Prof ya. Kita akan bertemu pastinya ya di lain kesempatan dengan tema-tema yang lain ya, Prof ya. Itu tadi diskusi Audi bersama Prof ya mengenai pengobatan epilepsi pada anak yang pastinya dibutuhkan oleh semua orang tua yang mengenai informasi ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk semua. Saya Audi pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.